Gimana awalnya lu mengenal Michael Wiguna? Sebenarnya gini nih, Michael Wiguna itu gue gak inget kapan kenal ya, karena yang gue inget itu hanya tinjuan, siksaan, smackdown, sakitan dari cubit-cubitan dia gitu doang. Tapi gue cuma ingetnya tuh dia nyiksa diri sendiri pas pakai Flying Fox, pas di Lido WDS. Makanya sampai biru memar gitu, berarti dia menandakan emang dari awal manusia super gitu. Bahkan yang ngerem aja nggak bisa. Jadi kayak pas WD sih, sepertinya ya. Man, bangun man. Man, mulai nih atuh udah siang nih. Yuk mulai ya, nanti gua kasih makan nih. Yuk. Buset dah. Gila dasar. Yuk. Nih ya, mana? Mulai ya. Apa Jis? Nih, pertanyaan buat lu nih. Gimana awalnya lu mengenal seorang Michael Wiguna? Jadi awal gue notice Michael Wiguna tuh ketika pelajaran Intro to Programming. Gue heran, soalnya ada orang yang mentah-mentahnya gitu kena bujukan setan yang namanya Wimpy, yang dia ngefitnah Andra kalau Andra tuh abis ngatain Boy, padahal Andra tuh diem aja, tapi Bos bodo amat, tetap aja Andra dihajar sama dia. Oke. Abdul Aziz Brianugro, bagaimana Anda awalnya mengenal seorang Michael Wiguna? Awalnya tuh cuman kayak istilahnya tuh kayak love at the first sight. Jadi awalnya tuh pas outbound itu yang paling menarik sih kayak melihat kayak apa ya, elf yang lagi di gelantungan Dwarf kali. box. Dwarf kali. Mati. Terus kalau di kampus tuh paling kelihatan kok dia jalannya tuh entahlah kayak sosok teletabis gitu lah, unyu-unyu gitu, lucu perutnya kan. Nah akhirnya lebih akrab tuh pas mulai yang lebih bandelnya tuh pas di kelas marketing tuh. Pokoknya situ mulai usul-usulin dia lah, dikit-dikit aja kejadian dia gitu. Terus yang pas kita momennya sempat mati lampu tuh, akhirnya kok pas banget lampu yang paling terang tuh menerangi di bawah kepalanya dia gitu. Gitu, saya pikir itu yang paling gue ingat. Itu yang paling gue mulai sedikit memberanikan diri untuk lebih mengenal dan dekat oleh Michael Wiguna. Halo bos, apa kabar? Lama sih. Terakhir ketemu di perpus ya? Ada pas semua ya? Jarang-jarang anjir gue buat video. Gue coba ya buat video ini bos. Video ini tentang menjawab semua beberapa pertanyaan mengenai lo sebelum lo pergi melanjutkan S2 di luar. Ini buat kenang-kenangan aja sih bos. Yang lain juga pada bikin semua. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, awal mengenai Michael Wiguna. Yang kedua, hal yang disukai atau tidak disukai mengenai lo. Yang ketiga, kapan merasa Michael Wiguna itu bersahabat, atau kapan Michael Wiguna benar-benar ancaman. Dan yang terakhir, wanita yang bisa menaklukkan hati lo bos. Gue jawab pertanyaan ya. Yang pertama, gue jawab pertama awal mengenai lo bos. Lupa sih persisnya dia ngomong gimana, yang pasti sih waktu kita di semester 1 ya, pelajaran di UNS ya, AS konsep. Ya sih gue ngeliatnya serem banget, gila badannya gede, siapa-siapa aja gue dipukulin tiap minggu. Ya seru sih, overall humor juga. Paling seru sih kalau misalnya dapet tugas grup, nah gue bareng sama lo, jadi kan gue ke backup kan tuh. Hal yang disukai dan tidak disukai. Hal yang disukai adalah pinter bahasa Inggris dan bisa membantu temannya, terutama gue
waktu pembagian grup buat presentasi tugas. Hal yang tidak disukai kayak kurang fokus olahraga kali ya, kurang dietnya biar jadi six pack atau lebih kurus. Tapi jangan sih bagusan gendut, lucu kalau gendut. Jadi pertanyaan yang ketiga, kapan merasa Michael Wiguna itu bersahabat? Seingat gue sih yang waktu gue ke kosan lo belajar bareng diskret matematik, ada Timothy juga waktu itu nungguin dia. Nah, belajar tuh kayak lebih internal aja sih, lebih deket aja sih itu, ngobrol-ngobrol, belajar bareng. Kamar lo berantakan banget gue, parah, gila, nggak terurus. Buat lu suka dan tidak suka dari Michael Wiguna dan kenapa? Aduh, kenapa lagi? Jadi gini, Michael Wiguna itu gue gak suka itu pemalasnya tuh gede banget sama kayak perutnya tuh, sama kayak badannya. Itu kalau mau jalan tuh pasti harus minta dijemput tuh, kayak harus jemput seorang raja gitu. Itu doang sih. Tapi kalau untuk sukanya, ya kalau dia di tempat curhat baik banget, karena dia tuh seperti kakek-kakek gitu loh, keluar mulut-mulut apa wisdom word-nya gitu, kata-kata bijaksana yang dia keluarin dari baca-baca buku yang banyak gitu sih. Baik sih sebenarnya, gue sukanya. Kayak nggak suka itu gue buat sih lebih tepatnya gitu, karena si bos tuh baik, lucu tapi ngeselin gitu, kayak pengen dicubit-cubit gitu perutnya. Nah gitu aja. Apa yang membuat lu suka dan tidak suka dari seorang Michael Wiguna dan kenapa? Oke, pertama yang amat sangat disayangkan tuh sikap malesnya dia. Yang kadang tuh bisa berujung pada ngerjain tugas H-1. Nah itu the power of mepet. Walaupun itu sebenarnya keunggulan dia. Dan yang gue suka dari dia yang pasti perutnya. Dan yang kedua, gue suka bentuk badannya dia. Sebenarnya kalau dia anteng, dia bisa jadi kayak polar bear yang lucu gitu. Kalau kata Aryo, bos tuh cocok buat jadi tempelan di mobil yang goyang-goyang. Apa yang membuat Anda suka terhadap Michael Wiguna, dan apa juga yang membuat Anda tidak suka terhadap Michael Wiguna, beserta menjelaskan mengapa? Nggak pakai jelaskan Pak. Yang paling gue suka tuh dia sebenarnya berhati nurani, agak bijaksana terkadang ya, tapi dengan caranya dia yang keras gitu. Dan yang gue suka tuh satu lagi, dia salah satu teman gue yang pernah menyebut gue dengan baik pas gue datang ke kosannya dia gitu, karena jarang-jarang itu gue datang ke kosan teman curang. Disambut dengan baik gitu. Gue dibanting di kosannya. Nah, Gue diajar di kosannya. kalau yang gue nggak suka tuh dia orangnya modus-modus senyum-senyum gayu lah, apalah istilahnya gue nggak tahu gitu. Kadang baik gitu, Minta pijitin gue. pijitin gue bentar ya gitu. Udah dipijit gitu. Terus kok kurang kencang ya sih? Gampang. Maksudnya yang bener dong gitu. Kayak gue rela berkorban di situ. Kayak gue ikutin semua dia. Terkadang yang gue gak enaknya kalau gue minta dia pijit gitu, bos pijitin ya, boleh gitu. Ya Allah, itu ini tenaga badak apa tenaga gajah, entah itu ikhlas, entah itu balas dendam, gue gak tahu. Dan pokoknya ketika dia mempunyai modus tertentu aja kalau mau lagi baik gitu, Ziz tiba-tiba mau peluk, itu yang gue udah, ini gue mesti diperban berapa kali nih ntar kalau didorong di emergency. Pokoknya kalau deket dia waspada lah. Guna tuh sangat bersahabat, berguna dan benar ancaman. Gue cuma bisa beri keringet yang bisa menerima. Tapi kalau bisa dijawab, ya yang bersahabat dan berguna mengancam itu semua di satu paket. Jadi dia itu seperti bom waktu, dan bom waktu itu kalau misalnya lu treat dengan baik, itu lu bakal bersahabat lah dan berguna selalu. Tapi disenggol dikit dia bakal baca pun gitu.
Tapi kalau untuk ancaman juga yang paling teringat itu pas dia naik mobil gue. Waktu itu baru seminggu dan dia naik langsung jam kursinya langsung gitu. Si penampilannya sampai tertekan gitu di belakang. Ya tapi ya bro, ya baik lah. Dan dia selalu bersahabat gitu. Kapan lo merasa Michael Wiguna itu sangat bersahabat, berguna dan menebar ancaman? Ya menurut gua tiap hari tuh tiap main sama dia sebenarnya setiap saat tuh ya setiap ketemu sama dia, setiap main tuh gue ngerasa bersahabat sama dia. Dan untuk kalau merasa berguna, dia tuh sangat berguna untuk tugas yang berhubungan dengan dramatisasi kata-kata, karena dia tuh ahlinya di bidang bumbu, ngebumbuin kata, menambahin dengan knowledge yang gue nggak tahu dia dapat dari mana, yang susah untuk diikutin jejak knowledge-nya itu dari mana. Dan kalau untuk menebar ancaman, gue selalu merasa terancam tiap dia minta gue pijetin dia, karena gue tahu ujung-ujungnya gue pasti berantem, karena gue gak akan buat pijetin dia tapi gak ada orang lain yang mau pijetin dia. Ya. Oke, kapan Anda merasa Michael Wiguna itu sangat bersahabat, sangat berguna dan sangat mengancam Anda? Gue merasa bersahabat dengan dia itu ketika kita tuh merasakan hal yang sama, misalkan sama-sama mengerjain PR ini gitu. Terus misalkan ketika sama-sama lagi lapor, terus tiba-tiba dia dengan baiknya pengen, lu lagi kurang duit, udah bentar gue bayarin gitu. Lebih intens sih lumayan orang itu. Dan gue nggak merasa itu berguna sih. Gue merasa dia berguna tuh ketika Dia sering minjem duit gue. dia menjadi bagian dari grup kita untuk Wan, menyelesaikan proyek utang Wan. Di ATM lu ada berapa? tugas PR gitu, karena dia Dia orangnya masih lebih utang sama gue. berpengawasan luas dan dia lebih suka lembur, tapi kadang lemburnya itu nggak beres gitu. Nah, Itu bukan lembur. Itu kagak tidur. Kasihkan main. terus kalau untuk menebar ancaman ya Tiap hari. terus memimpin Nangis. Keluarkan air mata palsumu itu. istighfar, gue selalu nggak kuat gitu. Terkadang gue mau deket Orang kayak sama kasihan dia banget deket disiksa. sama gue gitu. Disiksa mulu ya tiap hari ya. Gue nangis loh. Deket tapi Nangis, keluarin Jis. Keluarkan. diancam sama dia. Gue takut semua yang dia lakuin tuh keras gitu. Gue udah, ya Allah, gue udah tinggal tulang gitu. Kulit, aduh lu kayak kulit burung dara lah, lu makan tuh cuil gitu lah, Aryo berarti lah. Kayak aduh gue tolong lah gitu, jangan gue lah, jangan kali disiksa gitu. Gue masih panjang umur, belum nikah, lu pasti gak mau nikah kawin kan. Ya udahlah bos, setidaknya gue tobat lah gitu sama kita. Jangan sampai ada korban lain di luar Asia gitu. Menurut lo siapakah seorang wanita yang bisa menaklukkan hati seorang Michael Wiguna? Mending aja soal ujian nasional nih ya begini nih. Karena di pikiran kita hanya satu doang cewek yang bisa dapetin dia, yaitu gini yang entah apa itu, entah siapa. Dan ya sebenarnya kalau untuk ngomongin karakter, saran gue sih nggak bisa ngasih sih, karena tipenya si bos itu hanya si bos dan Tuhan yang tahu. Jadi gue sih nggak terlalu kebayang ya. So mungkin jangan gini. Oke? Good luck bos. Ya, gimana menurut lo? Apakah ada seorang wanita yang bisa menaklukkan hati seorang Michael Wiguna? Seperti apa? Pastinya gue yakin ada. Tapi gue berharap dia bisa menemukan seorang wanita yang intelektual, walaupun ya jangan sama bidang interestnya sama dia, biar ada sharing info gitu, sharing info knowledge gitu lah.
dan lu mau tuh cewek sabar dan mau dengerin dia ngoceh tentang sejarah peperangan, karena itu idamannya buat banget, apalagi sejarah konspirasi. Dan yang terakhir, bos jangan banting cewek lu ya bos, pesan gue bos. Kalau ceweknya suka sejarah kerajaan Majapahit gimana? Mungkin cewek Gajah Mada lah. Udah kan? Udah ya? Menurut kamu, menurut lo, siapakah seorang wanita yang bisa menaklukkan hati seorang diktator Vander Michael Wiguna Bronckhorst? Hail Wiguna. Sebenarnya gini sih, sebenarnya udah banyak yang deketin bos gitu. Asal lu pada belum tahu ya gitu. Karena untuk zaman sekarang tuh cowok-cowok yang imut-imut gitu kayak dia gitu, dari luarnya gitu, itu udah banyak yang gemes sama dia gitu. Cuman yang gue mesti tempelin, gue pengen tempelin stiker aja gitu di belakang itu, waspada gitu. Karena Bos balik galak. keimutan, ke unyil-unyilan dia gitu, gimana ya? Gue berharap tuh wanitanya tuh sabar. Terus kalau udah berumah tangga setidaknya dia yang menguasai semua, jadi milik bos gitu loh. Dan gue harap orang ini mempunyai sertifikat kepawangan lah, karena bos kalau udah buas tuh nggak bisa dikontrol. Ya banyak-banyak ikhlas lah. Gue harap orangnya terbaik. Ajaran di UNS ya, AS konsep. Ya sih gue ngeliatnya serem banget gitu, badannya gede, sama aja gue pukulin kayak gitu. Gila sih, lo pinter banget sih bos orangnya. Ya seru sih, overall gitu. Humor juga. Paling seru sih kalau misalnya dapet tugas grup, nah gue bareng sama lo, jadi kan gue backup kan tuh. Hal yang disukai dan tidak disukai. Hal yang disukai adalah pinter bahasa Inggris dan bisa membantu temannya, terutama gue waktu pembagian grup buat presentasi tugas. Hal yang tidak disukai kayak kurang fokus olahraga kali ya, kurang dietnya biar jadi six pack atau lebih kurus. Tapi jangan sih bagusan gitu, lucu. Video pertanyaan yang ketiga, kapan merasa Michael Wiguna itu bersahabat? Seingat gue sih yang waktu gue ke kosan lo, belajar bareng, diskret, matematik, ada Timothy juga waktu itu nungguin dia. Nah belajar tuh kayak lebih internal aja sih, lebih deket aja sih itu, ngobrol-ngobrol, belajar bareng. Kamar lo berantakan banget gue, separah, gila, nggak terurus. Lain kali janganlah, harus lebih bersih ya. Jawab pertanyaan yang keempat. Cepet aja udah yang terakhir aja ya. Wanita yang bisa menaklukkan hati bos. Wah ngaco nih. Harusnya sih bos yang menaklukkan hati wanita. Setahu gue sih di Binus belum ada kayaknya deh wanita yang suka bos. Atau juga sih. Tapi sih menurut gue wanita yang cocok buat hati lo tuh otomatis sih karakternya harus sama kayak lo. Smart. Ya fisik nggak harus sama sih. Baik, sederhana, nggak macam-macam, dan orangnya bisa nembangin hati lo saat lo lagi bersama dia. Tapi kayak di Binus belum ada deh yang gue liat. Main lo sama cowok mulu bos. Mungkin nanti di luar bisa ketemu kali ya. Ya amin, semoga bisa dapet bos. Ya gue selalu doain yang terbaik lah bos buat lo. Anak-anak juga seperti itu. Semoga lancar nanti kuliah S2-nya di sana.
nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nilai IPK-nya bagus, lancar. Yuk, sholat aja terus. Ya udah itu aja bos ya, sampai ketemu lagi. Terus mau jalan yuk.